Soft power itu adalah cara sebuah negara untuk berkomunikasi. Kalau hard power, contohnya kayak kekuatan militer, itu kan merupakan cara sebuah negara untuk berinteraksi antar negara. Contoh kalau perang misalnya Mesir lawan Israel atau Cina lawan Taiwan, itu kan hard power. Interaksinya dari Cina ke Taiwan. Tapi kalau soft power itu bukan antar negara. Kalau soft power, katakanlah Korea dengan Indonesia misalnya. Itu cara komunikasi negara Korea ke masyarakat Indonesia, bukan ke negara Indonesia jadinya. Jadi kalau soft power yang dituju warga sipilnya, bukan negaranya. Contoh ada negara bikin olimpiade. Dulu 2008 Beijing bikin olimpiade. Itu soft power. Itu merupakan cara komunikasinya Cina yang dulu zamannya Hu Jintao buat bilang bahwa sekarang di 2008 itu Cina itu udah maju loh, udah modern loh. Turis mau datang aman loh. Yang dituju ya warga sipil, bukan negara-negara. Dulu sebelum 2008, Cina masih dikategorikan negara yang belum maju, bukan kayak sekarang ya. Dulu 2008 tuh, masih asing Cina. Orang masih takut mau ke Cina, nggak kayak sekarang. Nah makanya dia bikin tuh besar-besaran Olimpiade 2008. Semua orang tahu bikin Olimpiade pasti rugi. Tapi masih ada yang mau, kenapa? Karena soft power. Cina di zaman dulu tuh, sebelum 2008, image-nya adalah negara pembuat barang KW. Bukan kayak sekarang ya, ini 2008 sebelum tuh, pre-2008. Nah kalau post 2008 setelah bikin Olimpiade, sekarang apa image Cina? Orang sekarang kalau ngomongin Cina udah nggak mikir tempat bikin barang KW, enggak. Sekarang kita kan tahu mobil listrik yang paling terkenal apa ya? Bukan Tesla, BYD. Kita semua tahu iPhone pun dibuat di Cina. Kita pun tahu semua barang-barang bagus pabriknya di Cina. Udah nggak kayak dulu. Mobil Cina Wuling terkenal, HP Cina Xiaomi terkenal. Memang sampai sekarang pun image Cina belum sempurna. Tapi post 2008 Olimpiade itu image-nya berubah jauh. Gue pernah ke Cina beberapa kali. Gue pernah ke Beijing, gue pernah ke Shanghai, gue pernah ke Guangzhou. Cina ya bagus. Contoh lagi tahun 36, pemerintahan Nazinya Hitler bikin olimpiade. Tujuannya apa? Tujuannya adalah buat komunikasi. Bentuk komunikasinya Nazi ke warga-warga dunia untuk bilang bahwa Nazi itu nggak seburuk yang digambarkan loh. Buktinya kita bisa bikin olimpiade. Buktinya semua atlet mancanegara datang ke Jerman pada waktu itu tuh bisa pulang dengan selamat. Nggak ada yang mati. Itu kan bentuk komunikasi. Meskipun di balik olimpiade itu Nazi lagi bunuhin warga Yahudi, tapi dia tutupin tuh dengan bikin semacam orkestrasi soft power, bikin olimpiade tahun 36. Begitupun film-film Hollywood itu juga merupakan bentuk soft powernya Amerika. Kita kan semua orang di Indonesia nih, banyak lah, gue nggak bilang semua, ngidam-ngidam sejak kecil pengen tinggal di Amerika. Kita ngeliat Amerika itu kayak surga, the best ever pokoknya, kita mikir tuh Amerika. Padahal emang enggak, banyak banget slum areanya. Naik kereta pun juga nggak bagus keretanya. Kalau dibandingin sama di Cina, bagusan di Cina kemana-mana. Tapi kan karena image-nya itu negara superpower, negaranya Rambo, negaranya Rocky Balboa, jadi kayak perfect aja. Amerika nggak American Dream itu, tapi thanks to Rambo, thanks to Rocky Balboa, ya image-nya jadi luar biasa. Kalau ngomongin public transport ya, Amerika itu nggak ada apa-apanya dibandingin Eropa. Nggak ada apa-apa sama sekali. Di Amerika itu busuk, di Eropa tuh the best. Di Amerika juga nggak semua orangnya itu progresif, berpikir dengan cerdas. Nggak juga. Banyak di sana bigot-bigot, tapi kan nggak kelihatan. Nah, gambaran sempurna Amerika itu di mata kita, di otak kita nih, kan sempurna tuh Amerika. Itu ngebuat kita tidak pernah ragu untuk pegang dolar Amerika. Itu hebatnya soft power tuh. Kalau kita mau ngomong rasional ya, mau nyimpen mata uang yang paling stabil di dunia, bukan dolar, dinar Kuwait. Itu mata uang paling stabil, bahkan lebih kuat dibanding dolar. Tapi coba lo disuruh pegang dinar Kuwait, mana mau? Pasti kan takut. Negara apa tuh Kuwait? Ya iya kan, padahal kalau mau ngomongin mata uang paling stabil di dunia, itu bukan dolar Amerika. Dolar Amerika itu nggak stabil, volatile. Semua orang tahu itu Amerika cetak duit pakai dengkul. Bukan rahasia lagi. Meskipun udah tahu The Fed itu cetak duit pakai dengkul, tetap aja kita dengan senang hati, dengan nyaman lebih milih nyimpen duit pakai dolar Amerika. Itulah fungsinya soft power. Ini kita ngomongin soft power, kita ngomongin faktor yang membuat warga dunia nyaman dengan dolar Amerika. Bukan faktor kenapa negara-negara banyak yang pakai dolar Amerika ya, bukan, itu beda lagi faktornya. Kalau kenapa misalnya Saudi jual minyak pakai dolar, itu beda cerita, bukan gara-gara soft powernya Amerika. Itu lebih karena emang ada preman yang maksa aja. Balik ke Cina lagi nih. Meskipun post 2008 Cina udah makin bagus image-nya, tapi sampai sekarang belum sempurna. Sentimen Cina itu meskipun udah bukan barang KW lagi ya, tapi sekarang juga masih buruk sentimennya. Sentimennya kalau ada Cina investasi di negara orang, itu pasti dibilangnya jebakan utang. Itu buruk kan image-nya. Kalau ada Cina bikin aplikasi, dianggapnya ini bisa berbahaya nih. Kan begitu image-nya. Contoh yang paling gampang nih. Di Indonesia ada MRT, ada KCIC. Itu MRT dibikin ngutang sama Jepang. Nah KCIC dibikin
dibikin yang ngutang sama Cina. Beda nggak masyarakat nanggepinnya? Beda. MRT mana ada yang ngamuk? Satu pun nggak ada yang ngamuk. Semua menyambut dengan baik. Oh, kita dibikin MRT sama Jepang, bagus nih. Tapi itu kan hutang, sama juga, nggak beda. Kalau KCIC kereta cepat, banyak yang ngamuk. Oh, di mana-mana ngamuk. Kereta cepat kita ditipu begini. Kenapa? Karena utangnya sama Cina. Karena image Cina nggak bagus. Sementara Jepang image-nya itu bagus. Kita kalau ke Jepang kita kan ngeliat tuh, ada karakter si Luffy One Piece, ada Dragon Ball, ada Kapten Tsubasa, semuanya orang baik. Nah makanya itu soft power Jepang jadi bagus. Jepang itu juga orangnya sopan-sopan. Nggak mungkin kita ditipu sama Jepang. Nah itulah soft power Jepang. Anime ngaruh nggak? Ngaruh banget. Ngutangin Indonesia, kalau Jepang orang nggak marah. Kalau Cina orang ngamuk. Padahal dulu yang bikin Romusa ya Jepang, bukan Cina kan? Oh orang bisa bilang MRT itu perlu bang. Kalau KCIC itu nggak perlu, nggak penting. Kata siapa KCIC nggak penting? Kalau kita ke Jepang dari Tokyo sampai Osaka sampai ke bawah-bawah itu semua ada kereta cepatnya. Nggak mungkin pakai kereta biasa. Di Indonesia jalan dari Jakarta ke Jogja 7 jam lama. Di Jepang Tokyo ke Osaka berapa jam? Lebih cepet jauh. Kenapa bisa Osaka itu di Jepang banyak turisnya? Terima kasih kepada kereta cepat Jepang. Kalau nggak ada kereta cepat di Jepang, Osaka tidak akan seramai Tokyo. Ya sama kayak sekarang di sini. Kita mau bikinin turis asing datang dari Jakarta ke Bandung juga, ke Surabaya juga. Kalau disuruh pakai kereta yang 12 jam, mana mau. Tapi kalau ke Bandungnya misalnya setengah jam, ke Surabaya 2 jam. Nanti itu kan Bandung Surabaya bakal rame juga. Jadi penting juga. MRT penting, KCIC penting juga. Tapi ya lagi-lagi image-nya beda. Siapa yang ngutangin? Beda negara. Sementara kalau Tiongkok, kalau Cina, di warga sipil itu image-nya buruk banget. Orang pasti kan bilang, "Bang, itu Huawei di Amerika aja ditolak. Berarti kan emangnya negara Cina tukang ngambil data orang. Bang, itu di India bang, TikTok di ban loh. Masa kita nggak ban TikTok?" Kalau ngomongin masalahnya Huawei sama Amerika atau TikTok sama India, itu bukan sekedar masalah teknis doang. Itu kan masalah politik juga. Huawei di Amerika itu masalahnya sama Trump. Nah kalau TikTok di India masalahnya sama si Modi. Emang si Modi nggak suka sama Cina. Emang Trump juga nggak suka sama Cina. Kalau Trump itu kan proteksionis memang. Ya terus apakah kalau India berkata demikian terus benar? Emangnya si Modi dewa? Cuma ya begitulah, citranya memang buruk banget. Apalagi kemarin tuh kejadian smelter kebakaran di Sulawesi. Anti Tiongkok makin parah itu. Lagi-lagi sedikit balik ke KCIC itu. Itu di Pulau Honshu Jepang tuh, segede gitu. Semua ya kota besar tersambung sama Shinkansen-nya. Di Kyoto, di Osaka, di mana lagi tuh. Kalau nggak ada Shinkansen, apakah Kyoto bakal ramai juga? Apakah Osaka bakal seramai sekarang? Nggak yakin. Kalau gua harus naik pesawat kemana-mana, ke Kyoto naik pesawat, ke Osaka naik pesawat, itu kan terlalu ribet. Nah itu bagus buat perekonomian. Kyoto jadi bagus perekonomiannya, Osaka juga jadi bagus perekonomiannya. Semua ya thanks to Shinkansen. Pendidikan itu juga merupakan bagian dari soft power juga. Nggak usah kita jauh-jauh ngomongin Harvard, kita ngomongin Malaysia aja. Datang ke Kuningan, lihat di kedubes Malaysia, tulisannya itu yang paling depan adalah ayo belajar ke Malaysia. Kurang lebih begitulah, pokoknya ngomongin masalah pendidikan. Karena di Malaysia yang dijual itu soft powernya adalah pendidikannya. Malaysia itu pengen jualan bahwa kapan lagi lo bisa sekolah di luar negeri tapi nggak culture shock. Jadi kalau lo orang Indonesia, lo mau ke luar negeri yang masih aman, yang nggak culture shock, datanglah ke Malaysia. Tetap internasional, gampang PP karena deket, tapi lu nggak akan culture shock karena kita mirip-mirip. Itu kan yang dijual. Itu bisnis pendidikan. Perputarannya gede, sangat gede sekali. Pendidikan internasional itu lebih hebat daripada wisatawan. Kalau wisatawan nih misal datang ke Bali bule-bule, itu kan cuma datang seminggu pulang. Nah kalau pendidikan kita misal ke Malaysia, itu kan stay 3-4 tahun. Jadi lama banget itu. Selama stay di Malaysia, pasti kan lu bakalan ngabisin duit dari negara asal lu di Malaysia kan. Jadi emang pendidikan internasional itu canggih itu. Katakan misal gua nih, misal gue pengen belajar ke Malaysia, gue datanglah ke Malaysia belajar 3 tahun misalnya. Selama 3 tahun itu gue pastikan setiap bulan bakalan nukerin rupiah gue ke ringgit. Dengan begitu artinya ringgit bakalan menguat tuh dibanding rupiah. Plus juga gue akan habiskan duit rupiah gue itu yang udah gue tukerin ringgit, gue akan habiskan di Malaysia. Jadi perekonomian Malaysia bakal kena juga tuh, bakal kena getahnya juga. Ntar gue beli hotdog, nanti gue beli cireng, gue beli apa, kan jadi banyak yang untung. Dan itu kontraknya 3 tahun sampai kuliahnya selesai. Jadi panjang. Kebetulan ya Malaysia yang bisa dijual pendidikannya. Kan Malaysia nggak mungkin jual animenya. Yang dijual yang laku pendidikannya. Itu soft powernya Malaysia. Ya ada juga sih Upin Ipin. Itu gue nggak tahu Upin Ipin tuh outputnya buat Malaysia tuh gimana. Gue juga nggak paham ya. Selain nonton, apakah kita ke Malaysia juga? Kalau di Jepang kan jelas tuh. Kita nonton anime, kita bakal ke Jepang tuh. Bakal beli action figure segala macam. Itu kan bagus buat Jepang. Nah kalau Upin Ipin gue nggak tahu dah. Negara yang soft powernya itu pendidikan, dia nggak akan ragu buat ngasih beasiswa ke orang-orang asing.
marketing, nggak akan ragu, pasti diumbar. Kenapa? Ya supaya banyak orang di negara tersebut yang datang ke Malaysia, katakan gitu. Katakan nih misalnya dengan Malaysia, katakan dia ngobrol 5.000 beasiswa per tahun untuk mahasiswa Indonesia. Gua nggak tahu angka yang sebenarnya, kita ambil contoh aja lah, misalkan dari 5.000 orang Indo yang bakal dapat beasiswa, bakal kuliah gratis itu kan bakal bangun image. Misal gue dapat beasiswa, dengan gue dapat beasiswa di Malaysia, berarti kan temen-temen gue, saudara-saudara gue bakalan tahu kalau gue itu kuliahnya di Malaysia dapat beasiswa. Nah itu bakal bangun image di teman-teman gue, di keluarga gue. Oh ternyata kuliah di Malaysia itu lazim loh, kuliah di Malaysia itu masuk akal loh, bagus loh. Karena gue kan pasti bakalan endorse Malaysia tuh, karena gue udah dikasih gratis kan. Oh di Malaysia bagus tante. Nah si tante itu mungkin nanti bakal ke depannya nyekolahin anaknya ke Malaysia juga. Jadi itu beasiswa merupakan bentuk marketing. Proses buat bangun image. Katakan gue kasih lo pilihan, lo mau kuliah di Vietnam apa di Malaysia? Ada orang Indo kuliah di Vietnam, tapi kan gak selazim kuliah di Malaysia. Pasti lo akan pilih Malaysia. Pasti lo akan merasa lebih nyaman ngambil kuliah ke Malaysia karena lebih terdengar di kuping lo, lebih ramah. Lo lebih sering ngedengar bahwa kuliah itu ya banyak ke Malaysia, bukan ke Vietnam. Kalau India, setelah Bollywood itu redup, nggak laku. Dia mau pakai yoga buat soft power. Yoga itu kan laku. Di Indonesia pun banyak yang yoga, banyak yang meditasi. Kalau Korea, dia pastilah pakai K-pop tuh. Dia pakai K-drama, segala macam. Kalau Jepang, dia pakai anime. Nah, gimana kalau negara Arab? Katakan Uni Emirat Arab. Apa soft powernya? Apakah minyak? Ya enggak. Uni Emirat Arab, soft powernya adalah Manchester City. Kalau Qatar, soft powernya adalah PSG, Paris Saint-Germain. Nah, ini akan gue jelasin dengan singkat. City ini adalah klub bola di Manchester, di pusat kota, yang nasibnya empot-empotan. Sama United kalah terus kan? Padahal ini City, fansnya banyak karena City lokasinya di pusat kota Manchester. Tiba-tiba datanglah ini orang Emirat beli City. Setelah dibeli sama Sheikh Mansur, ini klub pesakitan, tiba-tiba juara terus. Tentu saja orang-orang Manchester, penggemar City, sangat amat berterima kasih sama Sheikh Mansur. Pasti. Gue bilang pasti kenapa? Nggak usah jauh-jauh. Itu Newcastle baru dibeli sama Arab Saudi. Pas baru dibeli aja, baru pengumuman take over aja, orang-orang Newcastle udah pada pakai sorban. Karena emang orang Inggris sangat gila bola. Mereka sangat cinta, sangat berterima kasih karena Sheikh Mansur udah dateng. Orang Newcastle pun demikian. Ya kalau Newcastle kan baru dibeli, belum juara. Ini kalau City kan buset udah juara semua trofi. Yang tadinya orang Manchester itu kalau dengar kata-kata Arab, negara Arab segala macam, dia kan pasti mikirnya aneh-aneh. Oh ini teroris, ini negara tidak demokrasi, negara menyeramkan. Setelah kedatangan Sheikh Mansur, runtuh semua image yang nggak bagus tentang negeri Arab. Coba sekarang datang ke Manchester, tanya fans City, bule, apa pendapat lu tentang Timur Tengah? Coba tanya. Pasti dia akan bilang, oh Timur Tengah yang mana dulu nih? Yang mana? Kalau Abu Dhabi, wah itu mah bagus. Pasti bakalan begitu sekarang. Nggak mungkin dia bilang Abu Dhabi itu negara jelek begini. Nggak mungkin. Apa bukti konkretnya? Buktinya adalah selama 10 tahun terakhir Abu Dhabi itu banyak sekali investasi properti di kota Manchester. Dan apakah ada yang marah? Nggak ada. Majority orang Manchester dengan terbuka, dengan lapang dada menerima investasi Abu Dhabi di kotanya. Buat bangun perumahan, ada Abu Dhabi, oh silakan, monggo. Coba kalau yang datang investasi itu Cina, wah pasti bakalan beda. Datang nih negara Tiongkok mau investasi di kota Manchester, pasti pada demo, pasti beda. Aneh kan? Padahal Cina sama Abu Dhabi sama-sama bukan negara demokrasi. Ini kan bule-bule gila demokrasi. Tapi beda. Oh kalau Abu Dhabi mah baik, kalau Tiongkok, oh itu ngeri tuh. Pasti begitu. Sama juga di Newcastle. Jadi beli klub bola itu nggak semata-mata pengen dapat cuan, karena ya kemungkinan kan rugi kalau beli klub bola dan investasi kayak Sheikh Mansur. Ini Arab Saudi beli Newcastle, ya pasti akan dibikin juara. Dengan demikian nanti pelan-pelan Arab Saudi bakal bisa masuk tuh investasi di kota Newcastle dan orang nggak bakalan marah karena udah hutang budi. Sekarang coba contohnya restoran. Kenapa orang Indonesia kalau ada restoran Amerika baru buka cabang di sini, antrinya langsung penuh. Misalnya ada kopi baru bikin restoran baru di kota apa di Indonesia nih, pasti langsung ngantri. Padahal kalau dibilang kan, apakah kopi itu kopinya enak? Enggak juga. Tapi karena image-nya itu brand negara super power, ya akhirnya jadi laku, jadi ngantri. Ya kita kemakan sama soft powernya Amerika di bidang restoran tuh. Kalau di Australia kopi gak laku. Nah coba kalau dibalik, sekarang Indonesia bikin restoran di Amerika. Ini restoran Indonesia, harganya mungkin lebih murah, makanannya rasanya mungkin lebih enak, tapi gue yakin nggak laku juga. Kenapa ya? Karena nggak ada yang peduli. Kalau ngomongin restoran Asia Tenggara di Amerika, lebih lazim orang makan makanan Thailand atau makanan Vietnam. Contoh lagi misal skincare. Kalau skincare Korea datang ke Indonesia, dia akan dengan terang-terangan bilang bahwa kita adalah brand Korea dan akan laku karena image Korea di mata kita itu udah bagus banget soal skincare.
skincare. Tapi coba ada brand Cina datang ke Indonesia. Itu brand Cina akan dengan susah payah nge-branding dirinya sebagai bukan brand Tiongkok, bayangin tuh. Karena kalau orang tahu itu brand Tiongkok, sentimennya akan buruk. Ya padahal sebenarnya skincare Cina pun nggak kalah bagus juga. Tapi kan lagi-lagi ini masalah soft power, masalah image gitu. Nah menurut gue ya, kalau kita nih Indonesia, nih Menlu nih kerjaannya nih, Menlu sama para diplomat. Kalau kita mau bikin soft power, kita nggak mungkin bikin anime, kita nggak mungkin bikin apa? Bikin lagu rap, ini nggak mungkin juga. Kita mau bikin apa? Wisata kita udah kalah sama Thailand. Sekarang bule mainnya ke Thailand. Kalau mau pantai bukan di Bali lagi. Kalau menurut gue, kalau Menlu mau fokus soft power ini, haruslah di makanan. Karena makanan Indo emang enak-enak. Contoh Indomie itu kan udah terkenal di seluruh dunia, orang tahu Indomie deh. Gue tuh kalau nonton wawancara orang-orang Amerika ya, kalau dia ditanya tentang Indonesia, tidak semua orang Amerika tahu Indonesia. Apalagi kalau yang nggak sekolah tuh, nggak tahu di mana Indonesia ya, dia pasti bingung. Indonesia di mana ya? Padahal Obama dulu pernah di Indonesia kecilnya. Pulang kampung nih, sate, bakso, enak ya. Tapi ya jarang yang tahu Indonesia, kecuali dia sekolah, kecuali dia emang sering buka internet. Nah, antum mesti masuk ke lewat Indomie karena Indomie terkenal di mana-mana. Di Afrika orang makan Indomie, di Amerika orang makan Indomie, di Eropa orang makan Indomie. Udah nggak usah mikir yang lain, makanan paling tepat buat Indonesia. Titik. Nasi Padang, nasi goreng, ketoprak, bakso, lain-lain banyak deh pokoknya. Makanan Indo paling enak. Kalau buat gue ya, makanannya orang bule. Buat standar gue nih, nggak enak. Maaf-maaf aja. Gimana kalau makanan Cina? Tergantung Cina mana. Kalau Cina Utara kayak di Beijing, gue nggak doyan, nggak enak buat gue. Kalau di selatan enak, cuman tetap aja enakan kue tiaw buatan mari dibanding kue tiaw sono. Gimana kalau makanan Korea? Nggak doyan gue. Gimana kalau makanan India? Aduh, kalau India ya terlalu berempah, gue jadi enak, gue nggak doyan. Nah gimana kalau makanan Jepang bang? Itu kan paling enak di dunia tuh. Iya makanan Jepang enak, ramen, sushi segala macam betul enak. Tapi makanan-makanan Jepang itu berasa senada. Makan ramen sama sushi itu sama-sama enak, tapi nggak terlalu beda jauh rasanya gitu loh. Makanan Indo antara ketoprak sama nasi goreng beda jauh rasanya. Itu yang menurut gue plus Indonesia. Kalau makanan Arab gue doyan, nasi mandi the best. Tapi tetap makanan Indo lebih beragam, lebih aneh-aneh gitu loh. Ya kalau destinasi wisata sulit lah. Kita udah kalah sama Thailand, kalah jauh. Apalagi sekarang baru naik pajaknya nih, pajak dunia hiburan, makin susah. Makanya yang bener makanan. Buat Menlu, buat diplomat, aneh kasih saran tuh. Makanan kita underrated, super duper underrated. Bang, gimana kalau misalnya kesenian bang? Kalau kesenian ya nggak tahu ya selera. Kalau gua ya gue lebih peduli sama makanan dibanding sama kesenian. Produknya bagus tapi awarenessnya buruk. Ini masalah marketing, ini masalah bisnis nih. Cuman nggak bisa kita minta pengusaha restoran secara pribadi bikin marketing yang gila-gilaan buat makanan Indonesia, nggak bisa. Pasti kan mahal kosnya. Makanya negara mesti turun tangan, mesti dibantu gimana caranya biar ini makanan naik awarenessnya, biar pengusaha yang bikin restoran Indo di luar nggak susah. Nih buat presiden yang baru kita nih soft powernya masih banyak PR. Ini PR diplomasi tuh. Selain sebuah negara yang punya soft power juga bisa seorang manusia. Ini definisi gue sendiri sih. Contoh kayak politisi tuh. Politisi ulung, mereka itu punya soft power. Intinya soft power itu adalah pengertiannya ya. Dia bisa membuat orang melakukan sesuatu tanpa dipaksa. Kalau hard power itu kan maksa, katakan militer itu kan pemaksaan tuh. Kalau soft power itu harus smooth. Jadi kalau ada politisi ulung, itu artinya dia punya kemampuan emosional yang tinggi. Dia bisa bikin orang tuh ngikutin dia tanpa harus dengan cara konvensional. Contoh kalau di Indo nih guru besar politik nih, Joko Widodo. Dia zaman di Solo, dia pengen ngegusur PKL. Itu PKL diajak makan dulu. Diajak makan sampai 50 kali, tapi 10 kali pertamanya makan doang, nggak pakai ngobrol. Ngobrolnya nggak pakai ngomongin soal penggusuran. Jadi baru mulai ngomongin penggusurannya, dimakan bareng yang kebelasan. 10 pertama dia nggak ngomongin penggusuran, biar akrab dulu. Berhasil.
Begitu udah akrab, baru ngomongin penggusuran, nggak ada yang resisten. Itu soft power tuh, itu kemampuan diplomasi itu. Lagi-lagi contoh Jokowi, gimana cara dia bisa bikin Megawati ngasih tiket Pilpres tahun 2014. Itu kan kemampuan soft itu. Bukan dipaksa kan. Waktu dia nyagup di Jakarta, dia bisa tuh menang modal apa? Modal masuk gorong-gorong. Itu kan soft power. Dia tahu tuh cara diplomasinya. Gua masuk gorong-gorong, gue jadi merakyat, orang suka. Itu gila itu. Nah sekarang kalau di antara 3 capres yang ada nih, antara Anies, Prabowo sama Ganjar, tentu yang paling ulung adalah, tidak bisa dipungkiri, Anies Baswedan. Pak Anies ini politisi handal. Levelnya itu di bawah Jokowi lah. Top. Prabowo sama Ganjar jauh levelnya sama Anies soal ngomongin diplomasi. Pak Anies ini ya, kalau gue cium-cium aromanya, sebenarnya dia udah tahu kok bahwa dia mau nyapres sejak dulu. Gue yakin nyapres ini bukan kemauan tiba-tiba. Ini pasti sudah direncanakan, sudah dimimpikan sejak dulu. 2014 pun dia udah ikut konvensi Demokrat buat pencapresan. Berarti kan keinginannya pasti kan sebelum 2014. Ini orang panjang pemikirannya. Kenapa dia bikin JIS? Dia bikin JIS buat nunjukkan sebagai bentuk diplomasi. One day dia nyapres, dia bisa bilang ke semua orang penggila bola di negeri ini. Di Makassar, jangan takut. Gue di Jakarta bikin JIS. Nanti kalau gue menang pasti di sini gue bikin juga. Di mana lagi yang gila bola? Di Bandung, Surabaya segala macam. Itu kan bentuk soft diplomasinya, soft powernya begitu tuh. Dia kasih bukti di Jakarta, dia udah bangun stadion megah. Jadi gampang buat ngomong ke penggila bola di daerah lainnya, one day dia nyapres. Apalagi, ada lagi, Formula E itu merupakan bentuk pemikiran jangka panjang Anies Baswedan juga. Dia pengen nunjukin di tangan gua, kalau gue yang pegang, Jakarta bisa menjadi go internasional. Artinya, kalau Indonesia gue pegang, nanti bakalan go internasional juga. Itu kan pasti yang pengen disampaikan, itu maknanya tuh. Ya kita bisa debatin lah Formula E gagal atau berhasil, tapi pasti maksudnya begitu. Buat pembuktian ke depan, kalau gue nyapres, kalau gue menang, tenang aja, kita pasti go internasional. Buktinya Jakarta udah begitu. Nah kalau ngomongin politikus yang soft diplomasinya buruk siapa? Menurut gue si Ahok ya. Sebagai gubernur secara teknis Ahok the best, gila, jos gandos. Tapi secara diplomasi buruk, secara soft power buruk, orang pada takut sama dia. Jadi ya kita bisa lihat antara Anies sama Ahok, siapa yang karir lebih panjang? Ya Anies. Kenapa? Karena dia orangnya pinter. Dia tahu tuh cara berdiplomasi, tahu cara memanfaatkan soft power. Ini disclaimer, gue gak dukung siapa-siapa nih. Jadi jangan dikira gue buzzer ya. Capek. Kemarin dikira pendukung Prabowo, kemarin dikira pendukung Ganjar, kemarin dikira pendukung Anies. Yang waras-waras aja lah. Gak usah dikit-dikit buzzer. Tenang aja ya.